Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nama Bang Adu masih kembali sama kita nanti, insya Allah yang bakal ngevlog buat masalah tentang touring di perjalanan kita, yaitu Gunung Karang. Jadi yang saya tahu sih itu ketinggian itu kalau nggak salah 1778 mdpl. Dan mungkin kita tujuan pertama itu ada yaitu ke Sultan Agung Tirtayasa yang berada di Banten Lama. Mungkin kita pertama rutenya ke situ dulu, baru langsung ke tujuan pertama. Saya bakal ngejelasin di sini untuk prepare saya dulu pribadi. Wede, saya di sini udah bawa tas nih, tas ransel saya. Mungkin di sini nggak gede tas ransel. Di sini juga nggak banyak sih ya. Mungkin ada di sini ada sepatu, juga ada makanan ringan, ada kayak ciki, ada Pocari Sweat, ada celana panjang dan sweater. Mungkin itu, dan mungkin saya bawa tas ransel kecil, nanti ada buat handphone, buat yang lain-lainnya juga. Oke, nanti kita mungkin dari perjalanan awal kita dari sini kita ke Masjid Talim. Dari Masjid Talim kita berdoa, mungkin briefing. Setelah briefing langsung kita perjalanan ke mobil. Tunggu keselanjutannya, oke guys? Oke, check it out. Oke guys, kita lanjut. Kita langsung ke Masjid Talim, kita briefing. Mulai kumpul di Masjid Talim. Ini sebagian ada yang di luar juga. Buat Pak Abu, dadah, Bang Heran. Dadah. Okay. Hello vlog. Hai guys. Sini nggak Kita lanjut ke dalam, Masuk kan belakangnya motor. Guys. Ya, ini juga kapan dikit. Buat Bang Bardi, dadah. Pak Adit. Itu Daniel. Oke. Daniel. Bawa apa Daniel? Nasi. Sip. Oke. Kita lanjut di sini juga. Ja. Ini repot. Sip. Ada singkong. Nah, oke kita lanjut nanti di mobil, oke? Sebelum pemberangkatan, kami mengecek ulang barang bawaan sekaligus menunggu beberapa orang yang belum datang. Awalnya, agenda kami berkumpul ba'da maghrib dan berangkat jam 8. Tapi ya mau bagaimana lagi, bukan ciri khas orang Indonesia kalau tidak ngaret waktu. Alhasil, kami pun berangkat jam 9. Perjalanan ke tujuan pertama yaitu makam Sultan Agung Tirtayasa yang menempuh waktu perjalanan kurang lebih 2 jam dari Tangerang kota tempat kami dengan melewati jalur Banten Lama. Karena memang tujuan kami yang pertama ke makam Sultan Agung Tirtayasa dan memang sejalur dengan Gunung Karang, makanya kami memilih melewati jalur Banten Lama. Rabbunal hadil wadud fadluhu mil'ul wujud afuhu khairun wujud fartaji dauman ridha fartaji dauman ridha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah manana tunsi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah manana tunsi ربنا حي رقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا حي رقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. Oke, langsung kita udah sampai di Tirtayasa ya. Buat semua yang masih pada ini tinggal dilanjut aja, oke? Siap. Protokol kesehatannya tuh kita. Di sana di tempat dulu, di sana mungkin bisa dulu. Terus di sini juga ada museum-museum gini. Museum-museum gini
Ini kita di sini langsung ke Pangeran Sultan Agung Tirtayasa. Jadi kalau mau tahu selanjutnya, oke ditunggu. أن الله كريم يغفر لهم وتغشوا برحمته ومغفر ويولي درجتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih kembali di sini channel kita. Ini contoh dari lukisan Pangeran Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Jadi ada di, kalau nggak salah di kediaman di Banten lama ya. Ini adalah lukisannya. Jadi ini juga ada makamnya di sebelah kiri kita. Ya, ini makamnya dari keluarganya juga di sini. Jadi aja nanti kalau kita nanti kita lanjut. Ini merupakan museum sejarah dari Sultan Agung Tirtayasa. Oke, jumpa kita hari ini di yang tujuan pertama yaitu di Sultan Agung Tirtayasa. Mungkin nanti kita lihat ke selanjutnya, kita mau di arah kedua di Gunung Kurang. Di Gunung Kurang. Di Gunung Karang. Ya. Cekidot. Oke. Gunung Kurang. Mengingat waktu sudah larut malam dan juga supaya ada waktu untuk kami beristirahat di base camp Syekh Rako nanti, tanpa berbincang lama-lama, kami langsung tancap gas lagi menuju ke Gunung Karang. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di Syekh Rako atau base camp pertama, tempat beristirahat dan berziarah sebelum besok mendaki. Sewaktu di perjalanan menuju ke sini, kami sempat ada kendala lupa jalan dan tersesat, sehingga kami memakan waktu cukup lama di perjalanan. Kata Wamahari, jangan heran kalau selama perjalanan ziarah kemanapun itu ada kendala. Pasti itu ada, entah dari faktor kendaraannya, navigatornya, supirnya. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai hari ini di Keramat Simprem, yaitu di Keramat Gunung Karang ya. Di sini secara kok bisa lihat di sini ada bacaan-bacaan. Tuh, kita lihat di situ ada bacaan makam Keramat Simprem. Di sini juga ada alamatnya, Jalan Keramat Simprem, Kelurahan Pagar Batu, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten. Mungkin nanti pagi kita pagi itu naik ke atas ke gunung nanti. Kemudian mungkin kita ke Syekh Karang dulu, terus di sebelah sana juga ada Syekh Rako, nanti kita ziarah ke situ dulu. Oke, ditunggu ke selanjutnya. Cekidot, sip. Jadi pendapat Maria tentang supir ini gimana? Aduh, bacot-bacot. Biasalah. Mobil lah, turun. Kita gini. Dia baru bangun. Biasalah. Sejak dari turun mobil sampai sekarang, semua rombongan kami sedang membicarakan si Pak Supir yang membuat kami geram karena tidak mau mendengarkan si navigator. Jadi pendapat Anda tentang supir ini? Bukan seujon. Bukan semuanya. Mama yang gak pernah mau percaya sama aku. Terus akibat turunnya kaki kelingking yang luka. Akibat ulah Pak Supir yang membuat kami ngedumel, perut kami keroncongan, dan kami pun makan bersama-sama.
Perut sudah kenyang, kami melanjutkan berziarah ke makam Syekh Rako terlebih dahulu sebelum istirahat dan tidur. Mungkin saking kekenyangan dan kelelahan sampai membuat dua pria ini mendengkur dengan keras, dan saya diapitnya di tengah-tengah, sehingga bikin saya tidak bisa tidur, malah saya mentertawakannya. Matahari telah menampakkan sinarnya. Kami semua pun langsung bergegas ganti pakaian untuk mendaki. Tapi sebelum mendaki, kami ziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Karan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kembali, kita masih di vlog kita pagi ini. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih berjalan. Tadi habis dari ziarah ke keramat Syekh Karan, betul, di Syekh Karan. Nanti kita menuju di pos selanjutnya, kita naik, insya Allah kita naik Gunung Karang yang tingginya yaitu 1778 mdpl. Jadi untuk teman-teman sekalian ditunggu kelanjutannya. Oke guys, sip. Komen dan subscribe. Oke, kita berlanjut. Ini mungkin sebelum naik kita kumpul dulu, briefing dulu di sini. Di sini belum pos 1 sih, masih rumah-rumah biasa, rumah-rumah desa warga biasa. Kita briefing dulu, mungkin berdoa, nanti insya Allah naik ke atas langsung. Kuncen. Di sini juga kita nungguin kuncen. Di sini ada rumahnya itu yang sebelah situ, rumah kuning. Insya Allah dia bakal mimpin kita nanti jalan. Jadi untuk keselanjutannya masih ditunggu aja. Oke, sekitar. Dari bawah saja sudah terlihat jelas indahnya puncak Gunung Karang. Ini membuat kami tak gentar dan semangat terus untuk mendakinya. Hai guys, kita lagi jalan mau ke puncak. Juga deh, baru awal doang. Lagi jalan. Lihat bagus banget. Belum guys. Bukan jalannya mundur, gue nggak tahu kalau memang ya. Kenalin nih yang satu ini, namanya Baim, vlogger kami dari Majelis Asyifa. Wajah-wajah dari rombongan kami terlihat begitu ceria dan penuh semangat. Tapi tunggu dulu, ini baru di kaki gunung. Gunung Karang ini gunung yang memiliki 3 pos. Pos pertama, pos kedua, dan pos 3 atau pos puncak. Di perjalanan kami menemukan binatang. Kalau di Tangerang biasa disebut lelwe, tapi ini sangat besar, tidak tahu namanya apa. Jika ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Belum sampai di pos 1, sudah banyak minum dan banyak berhenti. Itulah keistimewaan dari ukti-ukti rombongan kami. Yang sedang berdiri namanya Maila, yang sedang jongkok namanya Ica.
keren parah kan. Lu harus kesini gunung karang. Mantap. Nggak keren lu kalau mau sini. Lu harus keringetan. Mantap. Baru pos 1. Akhirnya sampai di pos 1. Rombongan kami yang disorot merupakan rombongan yang sampai pertama di pos 1. Sedangkan sebagian rombongan kami yang lain tertinggal cukup jauh di bawah. Di pos 1 terdapat keunikan, yaitu ada baling-baling besar sekali dan dapat melihat pemandangan yang indah dari atas gunung, yaitu bisa melihat perkotaan di bawah sana dengan suasana langit yang begitu menawan. Di pos ini semua rombongan kami ada yang beristirahat, ada yang berselonjoran, ada yang mengopi-ngopi, ada yang berfoto-foto. Oke, guys, masih berlanjut kita. Langsung ini kita lagi di pos 1, kita lagi istirahat, lagi di sini. Kita minum-minum, istirahat, kita juga foto-foto. Kita lanjut ke pos 2 mungkin masih ditunggu di channelnya. Di subscribe, jangan lupa. Oke, sip. Guys, ini alhamdulillah jalan sungguh terjal. Kita masih di perjalanan pos 2. Masih ditunggu di channel selanjutnya. Oke. Perjalanan. Rombongan terdepan atau rombongan anak muda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena terlalu lama menunggu rombongan lainnya yang di bawah. Oke. Guys, ini kita udah berada di pos 2. Kita masih jauh terjal banget. Jangan setapak guys. Ini juga ada pohon gede di sini, pohon-pohon. Jadi lumayan terjal. Ini ya ada beberapa tahun segala kala. Ya, tangki. Lanjut. Itu Gunung Karang ini walaupun gunung yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tetapi medan pada gunung ini bisa dibilang medium karena medan pendakiannya yang curam, berbatu, berakar, dan mendadak vertikal yang membuat kami terkadang kelelahan, terbuang tenaga banyak, dan terkadang sulit mengatur napas. Di rombongan kedua, kebanyakan dari kalangan bapak-bapak. Bagaimana bisa menyusul rombongan anak muda yang cepat dan lincah ini? Lihat saja treknya. Mungkin mereka dikit-dikit beristirahat dan langkahnya juga yang begitu pelan, tapi nggak apa-apa. Alon-alon asal kelakon. Naik gunung itu bukan soal kecepatan, melainkan soal perasaan kita terhadap alam. Ini rombongan kedua atau rombongan bapak-bapak. Mereka baru tiba di pos 1,5, mengopi-ngopi, beristirahat, merokok. Ada juga yang kuyup dengan keringatnya. Sedangkan rombongan pertama atau anak muda bahkan sudah sampai di pos 2. Di atas ngopi pakai singkong rebus enaknya saya. Bayangin mau uli goreng. Uli goreng. Beda lagi halnya dengan rombongan yang bersama dengan Wandi, alumni Suca tingkat kecamatan sepertinya. Rombongan bersama beliau memang mengasihkan, tetapi napas cepat lelah karena mentertawakannya terus-menerus. Walaupun trek itu terlihat berat, tetapi bersama beliau kita tidak akan merasakannya karena ada hiburan. Jangan napas. Jangan napas dia mah. Jangan napas 3 jam. Baim. Kayaknya ada gula pindah ke mata kaki nih. Terus Jangan napas. mantep kan guys? Mantap kan? amat kok sini.
Ayo Om, buat Om. Wih. Ya Reja udah tulang pinggang Reja. Rombongan anak muda sudah hampir mendekati pos 3 atau pos puncak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan mengguyur dengan deras. Tidak ada satupun dari kami yang membawa jas hujan. Kami bingung harus berteduh di mana. Tidak ada atap genteng di sini. Hanya ada pohon-pohon besar yang sedikit melindungi dari rintikan hujan. Oke guys. Buset, suram banget. Naik angar. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan walaupun basah kuyup dan tetap berhati-hati karena trek menjadi licin setelah diguyur hujan. Hujan ditambah trek yang semakin menantang menuju pos puncak ini tidak membuat kami gusar dan patah semangat. Justru itu yang membuat kami penasaran dan ingin melewati rintangan itu. Perlahan demi perlahan kami melewati semua rintangan itu dengan sangat hati-hati karena trek yang licin ini salah sedikit akan berisiko terpeleset dan terjatuh. Hujan masih belum berhenti sehingga benar-benar membuat kami basah kuyup. Untungnya rombongan anak muda ini mempunyai fisik yang masih kuat walaupun terkadang menggigil kedinginan. Yuk. Terus. Weh, pelan-pelan. Ya, Daniel. Es. Reja. Halo guys. Sebentar lagi juga kita akan coming soon. Ayo turun nih. Trek curam yang belum ada habis-habisnya mengejutkan otot betis kami dan membuat kami semakin geram untuk menuruti manjaan-manjaan si rintangan itu. Aku ngerandang guys. Mantap. Perjalanan yang menegangkan. Perjalanan yang menyenangkan namun menegangkan.
yang menyengsarakan, menyengsang, menyengsarakan rakyat. Jauh dia. Man. Dadah. Yang di atas dada nih, dada dong, di atas dong. Oke. Tuh yang punya HP-nya tuh. Go, go, go. Woi, Jeding. Go, go, go. Woi, Jeding. Halo, halo guys tuh. Masya Allah. Subhanallah, lihat, Masya Allah. Gelumut rumahnya, pohon. Amin, 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 amin. Tuh yang di atas tuh. Tuh yang di bawah tuh, yang di bawah tuh. Yang di bawah. Halo guys. Oke. Aduh. Aduh, ya Allah, Karim. Ayo. Dah ini. Bagaimana perjalanannya? Melelahkan? Ayo, dikit lagi. Mantap jasa kalau kata orang Tangerang. Mantap bener. Alhamdulillah, syukurlah kita udah sampai. Insyaallah mau nyampe pos 3. Ya. Masya Allah, nikmat. Ini jalanannya, alhamdulillah. Jalan terjal banget. Masya Allah. Woi, coba woi. Woi, kamera. Waduh, insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nih, teman-teman semua dadah tuh. Hei, semua hei. Orang ke bawah. Mantap. Orang di bawah yang dada atas. Tuh, dada tuh Mas Rani, dada tuh. Masya Allah, terjal banget ya. Masih ditunggu vlog kita, oke? Jangan lupa disukrek. Bye, see you. Ya di sini, alhamdulillah udah mau pos 3. Hujan juga, kita diguyur hujan di pos 3. Cuman mungkin nggak terlalu gede. Alhamdulillah, didukung Allah kasir. Ya. Sini. Terus nyampe. Ya. Pokoknya masih terus kita melangkah, insyaallah masih dijak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Ya. Tuh, teman-teman sekalian. Coba lambain kakinya. Lega rasanya melihat tenda terpal di atas sana yang menandakan bahwa pos puncak sudah di depan mata. Otot-otot kaki kami pun ikut bersorak gembira karena dapat meluruskan kakinya dan sampai di tujuan kami, yaitu Sumur 7 Gunung Karang. Tidak seperti gunung lainnya, ketika sampai puncak dapat melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Melihat cakrawala langit dan hamparan-hamparan awan yang begitu luas. Inilah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi Gunung Karang, yaitu hutan yang masih dilindungi dan banyak cerita sejarah bahwa para wali terdahulu pernah menaiki Gunung Karang ini. Jadi hari ini kabutnya sangat tebal, guys. Kawan, kabutnya sangat tebal banget. Jadi semua orang kedinginan di puncak. Duh, ngebul. Wah, ngebulin, Wak? Enggak, lagi enggak ada hilang. Oh, lagi nggak ada. Ngebul. Aduh, tiris, guys. Ngeliat tuh, ngebul. Lihat guys, ngebul nih guys. Terbalik. Ikan jair. Ikan jair. Abaim. Parah. Ngebul nih. Tanpa rekayasa. Suasana sekarang di puncak MDPL 1778 MDPL Gunung Karang pukul 10:49.
Hujan berkabut, sangat dingin. Semua orang di sini menggigil kedinginan. Sempat-sempatnya vlogger kami yang satu ini berjualan kopi ketika sampai puncak. Bayar dong. Sejak kapan nih jualan, Bang? Oh gitu. Disukrek, jangan lupa. Bang, jangan lupa bisa ditaruh dulu, Bang. Seperti tujuan kami, yaitu beristirahat dan langsung mandi di sumur ketujuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Guys, alhamdulillah kita sampai di puncak dari puncak Gunung Karang Sumur 7. Ketinggiannya yaitu 1778 mdpl. Kita berdua selaku vlogger yang bakal terus petualangan buat ziarah. Nanti jangan lupa di like, subscribe, oke? Oh ya, dari saya Ibrahim Husain atau Baim sebagai vlogger, sebagai vlogger nih. Reja sebagai videografer. Oke. Nanti kita bertemu di channel selanjutnya. Dah. Alhamdulillah, usai sudah tujuan kami ke puncak Gunung Karang untuk mandi di sumur 7. Kami semua pun sudah dimandikan saatnya turun dari gunung. Tetapi jalur sangat licin setelah diguyur hujan tadi. Banyak di antara kami yang sering terpeleset dan terjatuh. Contohnya kaki yang satu ini. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar. Halo guys. Istri dari Uwa Mahari yang paling depan ini bisa dibilang seorang ibu yang kuat dalam pendakian ini. Walaupun hanya mampu mendaki sampai pos 1 saja. Jika menurut Anda video ini menarik, silakan dukung terus kami dengan subscribe channel kami, like and comment. Solid dan sukses untuk Majelis Taklim Asyifa dan Majelis Roti Palatos. Ingat, jangan bicara sembarangan pada alam dan tetap jaga kebersihan, karena alam dapat melihat dan mendengarkan kita. Salam pendaki.